Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi dari kelas 12 DPIB 2 absen 24. Resensi novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, identitas buku. Judul buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Penerbit Gramedia. Tebal halaman 256 halaman. ISBN 9789792257809. Sinopsis novel. Kehadirannya bagai seorang malaikat bagi keluargaku, di mana dia merengkuh ibu dan juga adikku dari kehidupan kelam hidup di jalanan yang miskin dan nestapa. Dia memberikan kebutuhan yang kami butuhkan, baik itu makan, tempat berteduh, sekolah, dan juga janji-janji di masa depan yang lebih baik. Sungguh merupakan malaikat yang diberikan langit untukku. Juga memberikan kami kasih sayang, perhatian, dan teladan tanpa pengharapan budi sekalipun pada kami. Tapi aku malah membalasnya itu dengan biarkan perasaanku mekar kepadanya. Ibu, benar bahwa aku tak layak dan tak pantas memiliki perasaan lebih, bahkan mencintai dia yang menjadi malaikat bagi kami. Bahkan perasaan itu dimulai saat rambutku masih dikepang menjadi dua. Namun sekarang aku mengerti dan tahu bahwa dia tidak akan menganggapku lebih sebagai seorang adik. Seorang adik yang tidak tahu diri ini. Namun biarlah aku luruh ke bumi seperti kehelai daun. Daun yang tidak pernah membenci angin, yang membuat aku menjadi harus tergengkat dari tingkai pohonnya. Unsur intrinsik. Tema: percintaan antara Tania dan Danar yang dianggap tak lazim oleh Danar sendiri. Sudut pandang orang pertama. Latar tempat. Terdapat beberapa latar tempat utama yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Tania dalam novel tersebut, diantaranya toko buku, rumah kardus Tania, dan rumah Danar. Waktu: pagi hari. Besok pagi-pagi ibu mengganti perban itu dengan lap dapur. Seputangan itu dicuci. Halaman 24. Suasana menyenangkan. Pesta Sweet Seventeenku hanya seperti itu, meski bagiku itulah pesta terbaik selama ini. Halaman 95. Tokoh dan penokohan Tiara merupakan tokoh yang memiliki paras yang cantik, juga memiliki tubuh yang berproporsional dan memiliki rambut panjang dan hitam legam. Merupakan gadis yang cerdas dan juga memiliki sifat yang dewasa. Danar merupakan tokoh yang mendominasi cerita dari tokoh Tania dalam buku ini. Memiliki paras yang tampan serta sifat yang bijaksana, baik hati, dan suka membantu mereka yang membutuhkan. Dede, yang merupakan alik dari Tania, juga memiliki paras yang tampan serta memiliki karakter yang sama dengan Tania. Memiliki kecerdasan karena menjadi ranking keempat di kelas meskipun tidak mengikuti ulangan umum di sekolah karena sakit. Dede juga memiliki kepribadian yang pengertian, bisa diandalkan, polos, dan juga humoris. Ratna merupakan kekasih dari tokoh Danar. Ratna merupakan tokoh yang memiliki paras yang sangat cantik, juga memiliki rambut yang panjang, juga selalu menggunakan pakaian yang modis serta memiliki wangi tubuh yang wangi. Wangi. Serta memiliki sifat yang penyabar karena sabar dengan sifat dinginnya kekasihnya Danar. Serta tokoh lainnya, ibu dari Tania dan Adi, taman sekolah Tania di Singapura. Alur untuk novel ini adalah maju. Amanat yang terkandung dalam novel ini ialah terkadang hal yang terbaik adalah menerima bahwa segala hal yang terjadi tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Menerima dan belajar untuk mengikhlaskan jika suatu itu memang bukan hadir untuk kita, meski beberapa pun besar usaha yang kita perbuat, meski seberapa susahnya pun kita berjuang, meski seberapa sakitnya pun kita bertahan, dan meski seberapa pun indahnya memori yang ada bersama seorang tersebut, kita tidak akan bisa mendapatkannya karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Unsur intrinsik. Unsur biografi atau latar belakang penulis. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dikarunia anak yang bernama Abdullah Pasai dan Faizah Azkia. Diketahui bahwa Terelie berasal dari keluarga sederhana yang orang tuanya berprofesi sebagai petani biasa. Unsur sosial. Menolong orang dengan tidak memandang siapa yang ditolong karena menolong dengan ikhlas seperti dalam novel tokoh Danar yang merupakan Tania dengan tidak memandang siapa Tania. Unsur nilai moral. Memberi pengetahuan kepada kita bahwa suatu yang terlihat sulit nyatanya tidak sesulit yang kita lihat jika kita ingin bersungguh-sungguh mencapainya, seperti dalam novel tokoh Tania yang pantang menyerah menjalani hidupnya walaupun banyak rintangan yang menghalanginya. Oke, kelebihan dan kekurangan novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini. Kelebihannya adalah dari buku ini kita membacanya menjadi tahu bahwa tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita raih, terutama dalam hal cinta. Alur dari cerita buku ini mudah dimengerti oleh kita pembacanya.
memberikan pesan yang bermotivasi kita pembacanya untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa untuk meraih impian kita dan akhirnya meraih kesuksesan. Kekurangan buku ini adalah umur dari tokoh Tania dan Danar yang lumayan terpatut jauh. Ini akan membuat segelintir pembaca merasa tidak nyaman karena bila diingat bahwa ini merupakan buku yang bergenre fiksi remaja dan akan dibaca oleh para kalangan remaja di mana umur Tania dalam cerita berada pada umur yang belum legal. Dan ini akan menjadi buku tersebut tidak cocok untuk semua umur. Terdapat beberapa istilah bahasa yang lumayan sulit dimengerti oleh kita pembacanya. Oke, penutup. Nah, itulah review buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin yang ditulis oleh Terelie mengenai novel bertemakan cinta tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dan novel Daun-Daun Itu Tak Pernah Membenci Angin dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh perjuangan juga kepahitan hidup. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki, dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.